Salam jumpa pemirsa, kembali di Breaking News Investigasi Indonesia. Ini Pak Yoyo, ya silakan. Izin. Pak Menteri, saya dengar yang penyampaian baru Pak Menteri, jujur saya semangat sekali, ini luar biasa Pak Menteri. Saya dulu tentara Pak Menteri, ditugaskan oleh negara untuk jadi pedagang di Papua. Remnya blong, jadi pedagang bener dan mayor pensiun dini. Karena emang enak sekali jadi pedagang itu. Pak Menteri, ini tadi Bapak menyampaikan banyak hal ya, mulai dari KUR, kemudian e-commerce, platform digital, holding UMKM, sampai dengan open close institusi bisnis. Kemudian ada lagi kerjasama antar kementerian dan lain sebagainya. Saya selesai jadi Bupati Batam, itu saya merantau di Cina 2,5 tahun Pak Menteri. Jadi kalau kita berbicara tentang industri UMKM di Cina, aduh, udah nggak bisa bicara mereka memang. Karena memang keterlibatan pemerintah itu sudah kebuka. Saya nih keperkulakan terbesar di Cina, di sana. Saya kan kelihat orang kayak orang Asia gitu. Itu selalu ditanya, Malaysia maksudnya. Saya bukan, Indo. Mereka selalu, Indo. Terus nyampaikan negaramu lucu. Lah, lucu kenapa? Lucu pajak masuk barang dari sana ke negara kita sedunia paling besar. Walaupun itu paling besar, faktanya kita menjadi lahan kan, lahan penjualan barang mereka mungkin terbesar juga sedunia juga. Ini fakta. Pak Menteri, 2007 saya pensiun dini, pangkatnya mayor, kayak AY itu, mayor juga dia, mayor Didi juga mayor. Dan saya langsung bisnis. Bisnis saya bisnis UMKM, bukan bisnis batu bara dan lain sebagainya. Bisnis UMKM. Saya tahu betul Pak Menteri. Maaf nih ya, kerajinan kasongan dari Jogja sekarang tinggal nama Pak Menteri. Batik-batik di Pekalongan, keserbu barang-barang dari Cina juga pada munting semua. Industri kreatif di Jogja yang terkumpul dalam satu pasar namanya Pasar Bringharjo. Tinggal di lantai 3 sekarang. Mangga 2 dulu pusat kulaan saya beberapa tahun yang lalu di sana. Sekarang cobalah Pak Menteri sekali-kali ke sana. Kalau ada waktu boleh sama saya. Lihat di sana yang tutup tuh berapa. Itu industri masyarakat kita loh. Sekarang Tanah Abang Pak Menteri. Saya nih kalau nggak ada dinas di sini, saya pasti ke Tanah Abang Pak Menteri. Saya masih kulaan di sana. Sampai sekarang saya masih kulaan. Insya Allah sebentar lagi mau panen nih Lebaran. Moga-moga ada duit yang berputar di daerah. Saya masih melakukan itu. Pak Menteri, sekarang saya hidup di dunia politik ya. Dan Pak Menteri, maaf nih, kan orang politik juga. Faham kan apa yang ada di pikiran masyarakat kita sekarang? Maaf Ketua. Apa yang diberikan oleh pejabat, apakah itu DPR, apakah itu pejabat daerah, itu kan dianggap gratis saja. Dan ini merusak sekali. Sekarang ada, apalagi ada program misalkan presiden kita apa namanya itu untuk kredit macet itu menghapus. Itu oke, luar biasa program untuk menolong mereka, luar biasa. Tapi ini apakah tidak menjadi kebiasaan yang jelek? Wong memang masyarakat kita ini kalau ketemu kita aja pokoknya mana bantuan. Dan kita sendiri kan yang rusak. Oleh karenanya ini saya mulai dari KUR Pak Menteri. Kalau Bapak memang mau berhasil, Bapak tahu kalau di pertanian ada penyuluh toh? Coba Bapak koordinasi ke universitas-universitas yang bagus, panggil anak-anak muda yang luar biasa otaknya masalah bisnis untuk mendampingkan KUR ini dan bisa menyeleksi teman-teman yang punya usaha itu mana yang memang lulus untuk dikasih KUR dan mana yang tidak. Sekalian. Kemudian yang selanjutnya setelah KUR, e-commerce. Pak, saya karena mau nyalon kemarin, saya berjuang 6 bulan. Saya sewa 55 juta untuk nampung UMKM teman-teman. UMKM teman-teman kemudian kan tahu saya dagang, dia menaruh dagangannya. Dan luar biasa. Sebagian besar nggak ngerti apa itu e-commerce Pak Menteri. Faktanya itu kayak gitu.
Jadi di sini juga harus ada keterlibatan juga kalau anak buah Bapak. Udahlah percaya sama saya Pak. Nggak akan nuntut tangannya itu. Udah habis kerja di kantor. Ini dibutuhkan anak-anak muda yang super kreatif untuk membantu mereka. Dan maaf, kami ini juga wakil dari masyarakat semua. Sama dulu Pak Menteri Tolong pada saat di sini. agak persingkat Pak Yoyo, kita sampai jam 4 tadi. Aduh. Lanjut. Oleh Tapi karenanya dipersingkat aja. libatkan kita juga nih Pak Menteri ya. Libatkan kami juga. Masalah plot RPB ini top lah kalau ini bisa terlaksana Pak Menteri. Ini duit pemerintah loh. Dan sekarang itu banyak yang nganggur. Kalau Pak Menteri bisa melakukan terobosan-terobosan untuk bisa berdaya guna, top Pak. Top. Dan ini harus terlaksana. Kemudian selanjutnya untuk holding UMKM. Saya baru tahu nih Pak, PP nomor 7 dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa diterangkan ke kami semua agar kami ini bisa membawa ke masyarakat. Biar memberikan penjelasan ke masyarakat bahwa mereka juga punya hak di kementerian, punya hak di APBD daerah, provinsi sampai pusat, punya hak di industri-industri besar di daerah. Mereka punya hak untuk bisa berkembang. Pak Menteri, ini ngomong lagi di Cina ya. Kalau di Cina, itu anak-anak SMP itu sudah dididik pelajaran untuk dagang. Dan mereka memang pemerintah, kayak Pak Menterinya sana, Menteri UMKM sana, itu faktanya turun langsung di daerah itu real nyata. Mulai ngatur pameran, mulai ngatur tempat, sampai mengatur proses penjualan keluar dari hulu ke hilir, semua dikomandani oleh pemerintah. Dan satu hal, digratisin oleh pemerintah dengan pajak 0%. Saran terakhir kami Pak, tolong libatkan kami semua secara real Pak. Kami punya ide banyak yang harus Bapak dengar juga. Insya Allah ini untuk masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Baik. Di bawah 1 menit. Iya, ini soal anggaran Ketua. enggak? Iya, soal anggaran Iya, pimpinan. oke silakan. Ini sebenarnya saya nggak mau nanya lagi pimpinan, tetapi Ketua, karena izin Pak saya Menteri, Ya, nanti sebentar di Ibu ini, Ibu Erna ntar. Ayo silakan. ya sebenarnya saya nggak mau nanya Ketua, tapi karena Pak Menteri belum memuaskan saya, maka saya harus bertanya lagi dari hasil penjelasan Pak Menteri tadi. Ya, Pak Menteri, saya dari penjelasan pemaparan Pak Menteri menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, itu saya melihat bahwa UMKM ini hanya menjadi pemain cadangan dalam program 3 juta rumah dan dalam MBG juga. Nggak ada kejelasan. Ini keterikatannya apa? Nah, ini dibutuhkan juga regulasi. Seperti tadi Pak Menteri juga mengatakan bahwa sudah ada regulasi nomor 7 tadi Pak ya, PP 7. Tapi kan itu tidak mengikat peran UMKM. Nah, saya menginginkan Pak Menteri fokus terhadap ini. Artinya betul-betul UMKM itu nanti diberdayakan dan mempunyai keterikatan yang kuat. Jadi nggak hanya sekedar kayak ini kan sekedarnya sama-sama kayak ya kita ngomong fly in the air aja Pak. Ya kan, ngambang-ngambang aja. Oh ya nanti melibatkan UMKM. Misalnya yang punya usaha batu bata, UMKM batu bata akan dibeli batu batanya yang untuk proyek-proyek pemerintah. Ini kan nggak ada kekuatan, cuman sekedar omdo-omdo doang kan Pak. Nah itu satu. Yang kedua, saya apresiasi, tetapi it's too early to give you appreciation. Because Bapak hanya baru menjadi menteri di sini. Tapi program-program besar yang Bapak, wacana besar yang Bapak sampaikan, itu saya give to thumbs up. Tetapi Pak, ada tapinya lagi. Apakah Bapak sudah mempersiapkan SDM baik di kementerian untuk mendukung program-program besar Bapak ini? Itu satu. Yang kedua, kemarin Bapak mengatakan instrumen di daerah terkait dinas-dinas UMKM kan belum ada, Pak. Bagaimana kemudian ini akan mendukung misi besar Bapak di bawah gitu loh. Dan juga saya pikir Bapak harus lebih banyak konsolidasi internal, Pak, sampai ke Demikian daerah-daerah. informasi kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan kabar terbaru lainnya. Hanya di Breaking News Investigasi Indonesia. Sampai jumpa.